Bismillahirrahman. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal kitaba hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil marhamah muallimil bashariyah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang kelima dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Girty Marela, dosen Universitas Gadjah Mada, tindakan perundungan di kalangan remaja dilakukan dengan cara verbal dan mencapai 47%, lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Pernahkah Anda mendengar kutipan "Be careful of what you say"? Jika diartikan kutipan tersebut mengatakan bagaimana kita harus berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Mengapa Anda bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam 10 detik, tetapi 10 tahun kemudian lukanya masih ada? Dampak dari perundungan ini dapat menimbulkan gejala psikologis seperti depresi maupun gangguan kecemasan. Terdapat juga pada gangguan kesehatan mental lainnya seperti munculnya rasa sedih, rendah diri, kesepian, kehilangan minat akan hal-hal yang dulu disukai, perubahan pola tidur atau pola makan, dan juga penarikan diri dari orang sekitarnya. Melihat problematika tersebut dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sarahan Al-Quran dengan judul "Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja". Hadirin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير
yang menyakiti tanpa adanya hak semisal, bukan karena memberikan sanksi atas kesalahan tertentu seperti aksi bullying ini, maka pelaku kita kategorikan sebagai orang yang memikul sebuah kebohongan dan akan mendapatkan dosa yang nyata. Sedari dulu kasus perundungan dan bullying sudah ada. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering dihadapkan di posisi tersebut. Pernah sekali waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjidil Haram, seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'id menghampirinya. Tatkala Nabi sujud, Uqbah langsung meletakkan kotoran dan usus unta yang masih berlumuran darah di pundaknya. Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Nabi Muhammad tetap sujud dengan tenang sebelum akhirnya Siti Fatimah, putri Rasul, mengambil kotoran tersebut dari punggung ayahnya. Selain Uqbah, perempuan bernama Arwah binti Hab juga sering menyakiti Nabi Muhammad. Dalam At-Tabari disebutkan, ketika malam hari, istri Abu Lahab ini selalu meletakkan duri di sepanjang jalan yang biasa Rasulullah lalui. Tidak hanya mendapat siksaan, kaum kafir Mekah juga berkali-kali mencoba membunuh Rasulullah. Mereka menduga bisa merendahkan dan menjatuhkan mental Nabi, kemudian membuatnya menyerah dan berhenti berdakwah. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya zaman, berkembang pula cara orang dapat membuli sesamanya. Media sosial merupakan sebuah media online. Dengan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Lalu apa solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk mencegah perundungan tersebut? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memanggil dengan panggilan yang baik kepada siapapun. Sementara itu, salah satu contoh yang cukup penting terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 5 berikut ini. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik la taqasus ru'yaka ala
dalam kisah Nabi Yakub yang memanggil puteranya Nabi Yusuf dengan panggilan Ya Bunayya, yang merupakan panggilan kasih sayang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan bahwa apabila kebaikan sekecil apapun seperti panggilan kepada orang lain diajarkan sejak dini, maka hal itu akan menjadi kebiasaan si anak dan mengurangi kemungkinan anak untuk bertindak perundungan kepada orang lain. Selanjutnya, apabila pelaku perundungan terus melakukan tindakannya, sebaiknya si korban berusaha menanggapi dengan sopan. Selain itu, korban perundungan bisa menanggapi perbuatan buruk pembuli agar pelaku perundungan merasa malu dan secara perlahan berhenti untuk melakukan perundungan. Cara Rasulullah menghadapi bullying ialah yang pertama, Tidak membalas keburukan dengan keburukan. yang kedua, Berbanyak teman dan dukungan. yang ketiga, Hijrah berpindah ke tempat yang lebih baik dan membela diri. hadirin yang berbahagia. Kesimpulan dari sarahan kami ialah perundungan merupakan tindakan yang sangat keji dan dapat berakibat kepada berbagai aspek di dalam kehidupan. Dalam Al-Quran memang tidak secara eksplisit menjelaskan kata perundungan. Hanya saja tindakan Menyakiti orang lain, mengolok-olok, mengejek dan mencela merupakan tindakan yang serupa dengan istilah bullying. Beberapa tindakan tersebut di dalam Al-Quran diantaranya merendahkan, menghina, mengolok-olok, mencela, berbuat sewenang-wenang, dan membuat susah orang lain. Hadirin yang berbahagia, pesan-pesan kami, Justice for kita semua, jangan menghina, saling menyakiti, pembulian dan pembunuhan, tindakan keji jangan dilakukan. Justice for kita semua, jangan menghina, saling menyakiti, pembulian dan pembunuhan, tindakan keji jangan dilakukan. sapi disembelih berlumuran darah, Potong dagingnya di hari kurban, mohon maaf atas segala salah. juga hilang, mohon dimaafkan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam agamaku, Indonesia negeriku. Wanasaba, we love you.